Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Adila Kisti. Di video kali ini aku bakal berbagi pengalamanku dalam mengerjakan skripsi. Nah, jadi perkenalkan, aku Adel, aku angkatan 2019. Di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman aku dalam mengerjakan skripsi dan alhamdulillah aku bisa mengerjakannya dalam waktu yang cukup cepat ya. Nah, jadi aku angkatan 2019, jadi aku skripsian itu tuh untuk KRS-nya itu dimulai pada semester 7. Nah, semester 7 itu dimulai pada bulan Agustus. Jadi sebelum itu, aku udah tahu tuh membuat skripsi itu tentang apa ketika semester 5, yaitu pada saat Metopen atau MPH, Metode Penelitian Hukum. Nah, jadi waktu UTS sama UAS itu aku disuruh untuk buat outline pas UTS, dan waktu UASnya itu aku disuruh untuk buat proposal atau bab 1. Jadi untuk informasi, kalau di kampusku itu cuma terdiri dari 4 bab, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 itu pendahuluan kayak latar belakang, Metopen, dan lain sebagainya. Untuk bab 2 itu tinjauan pustaka yang terdiri dari doktrin-doktrin, teori dari ahli, dan lain sebagainya. Bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Nah, jadi waktu aku semester 5, aku tuh udah mulai cari tahu nih aku mau nulis apa. Aku nggak expect kalau proposal yang aku buat itu akan aku pakai untuk skripsi. Nah, berhubung emang judulnya itu waktu aku mengerjakan itu aku bener-bener serius dan aku mengerjakannya dengan senang hati karena kesukaan aku. Jadi ya udah aku ajuin tuh judulnya. Ya udah akhirnya di ACC. Nah, jadi aku mulai ngajuin judul itu tuh bulan Agustus, dan akhirnya setelah segala proses pengajuan judul, aku dapat SK keputusan kalau misalkan ini pembimbingnya ini pembimbingnya ini, itu bulan Agustus juga. Nah, karena skripsi aku ini sebenarnya bab satunya tuh udah aku kerjain dari lama, atau artinya udah aku buat waktu semester 5, tapi memang waktu itu aku nggak terlalu detail banget. Nah, jadi emang ada perubahan revisi dikit, jadi kayak aku tuh tinggal nambahin aja ketika mau proses proposal. Dan ketika SK aku turun, barulah aku nemuin pembimbing. Jadi kayak ketika sambil nunggu SK turun, aku langsung buat tuh proposalnya, biar langsung ketika SK turun aku langsung ketemu sama pembimbing gitu. Nah, aku tuh berprinsip bahwa setiap minggu aku harus mengerjakan skripsi. Walaupun memang nggak full 7 hari, tapi aku harus ngerjain skripsi. Kebetulan judul aku ini adalah judul yang sangat aku sukai dan emang aku gemari. Jadi kayak tiap hari aku ingatnya berhubungan sama skripsi aku. Jadi judul aku kan tentang K-pop gitu kan. Jadi kalau misalkan aku lihat K-pop, aku tuh kayak ke-trigger karena ini skripsi aku belum dikerjain nih. Nah, jadi itulah yang menjadi trigger warning aku, pemicu aku untuk mengerjakan skripsi. Jadi kalau misalkan emang kalian gak ada trigger warning, coba dicari ya apa ya sekiranya yang dapat memicu kalian untuk mengerjakan skripsi. Nah, kebetulan juga pembimbing aku itu dia tuh setiap minggunya ada jadwalnya bimbingan, setiap hari Selasa sama Rabu. Tapi ini tergantung sih. Ini berdasarkan analisa aku karena ibunya memang di hari itu tidak ada jadwal mengajar. Nah, jadi emang kita harus pinter-pinter nih, si ibu dosennya ini kira-kira jam kosong atau hari kosong dia nggak ngajar tuh kapan. Dan alhamdulillahnya pembimbing aku nih memang setiap minggu tuh selalu mengumumkan di grup kalau misalkan ada bimbingan. Jadi ketika itu diumumkan, aku tuh buru-buru tuh ngerjain skripsi biar besoknya aku bisa ketemu. Misal aku ketemunya hari Selasa atau Rabu, udah tuh ketemu. Abis dari situ kan dapat revisian. Nah, biasanya aku langsung kerjain hari Kamis, hari Jumat. Nah, Sabtu Minggunya kadang nggak aku kerjain. Nah, ketika hari Senin lagi baru aku kerjain lagi revisiannya karena udah mau masuk Selasa. Walaupun belum jelas dospemnya itu mau ngasih informasi bimbingan tuh ada atau enggak, tapi tetap aja nih kita tahu nih pasti bakal ada nih jadwalnya gitu. Nah, dalam proses pengerjaan skripsi, alhamdulillah dalam jangka waktu SK aku turun bulan Agustus, aku bisa sempro, seminar proposal itu bulan September. Jadi dalam 1 bulan aku bisa ngejar sempro. Nah, habis dari September aku langsung kejar tuh untuk kompre di bulan Desember, dan alhamdulillah aku komprenya di Desember. Informasi untuk kalian, kalau di FH Unsri itu cuma 2 ujiannya, sempro sama kompre. Jadi emang cuma 2 doang. Nah, untuk rentang waktu antara aku sempro ke Desember itu kan berarti Oktober, November, Desember. Aku punya waktu 3 bulan. Itu caranya ya udah berarti kan aku harus menyusunnya per bab gitu. Kan aku tinggal membuat 3 bab. Berarti 1 bulan kalau bisa aku udah selesai 1 bab. Nah, tapi berhubung karena emang ngejar Desember, berarti dalam 2 bulan aku harus selesai semuanya. Untuk target aku dalam pengerjaan bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka itu sebenarnya cuma 2 minggu doang sih target aku. Cuman pada kenyataannya kemarin itu aku agak lebih dari 2 minggu.
tapi kekejar gitu untuk ngerjain bab 3. Nah karena waktu itu dosen aku tuh lagi pada sibuk semua, jadi aku langsung ngerjain bab 3 tanpa aku bimbingan dulu. Nah walaupun memang pada kenyataannya ketika aku bimbingan bab 2, aku tuh masih belum boleh tuh untuk bimbingan bab 3. Jadi kayak aku harus bener-bener di ACC bab 2 dulu, baru aku boleh ngajuin bimbingan bab 3. Nah jadi yaudah akhirnya aku bimbingan bab 2 dulu, baru minggu depannya aku langsung kumpulin bab 3 aku. Nah untuk bab 2 ini kan tinjauan pustaka tuh kebanyakan para ahli gitu kan, doktrin-doktrin, jadi gak terlalu diubah-ubah dikit gitu, palingan ya tipis-tipis lah. Kalau bab 3 ini karena dia pembahasan jadi lumayan banyak revisinya. Waktu bimbingan bab 3 yang pertama kali itu lumayan banyak yang direvisi dan bikin aku pusing. Ya walaupun pada kenyataannya waktu pengerjaan bab 2 dan bab 3 sebelum aku bimbingan itu juga bikin pusing sih. Itu yang kayak bikin aku burn out banget, kayak aku harus nulis apa lagi ya? Karena aku udah bikin bab 2 berapa halaman. Berarti kan otomatis aku harus melebihkan halamannya dibanding bab 2 untuk bab 3 gitu. Jadi kayak aku harus nulis apa lagi ya? Nah ketika aku bimbingan bab 3 itu tuh nggak salah, cuman emang harus diperbanyak dan diperjelas, dan diperjelasnya dengan analisis kita. Namanya skripsi kan analisis kita kan. Nah itu yang kayak aku harus ngejar ini dalam 1 minggu, karena pasti minggu depan aku harus bimbingan lagi nih. Abis dari bab 3 aku langsung diarahkan untuk buat bab 4 sama buat abstrak. Nah dari situlah aku langsung lanjut ke pembimbing 2, karena kan pembimbing 1 tuh lebih ke substansinya ya. Kalau pembimbing 2 itu lebih ke sistematikanya gitu. Walaupun emang juga ada substansi, tapi kebanyakan pembimbing 2 itu menyerahkan berbagi tugasnya itu untuk substansi pembimbing 1, untuk sistematika pembimbing 2. Nah itu aku udah di akhir-akhir bulan November baru ACC semuanya oleh pembimbing 1. Nah untuk pendaftaran aku kemarin kompre itu tuh Desember awal gitu, jadi aku kayak aku harus ngejar nih gitu kan. Namanya juga sistematika tuh kan pasti ya ada aja gitu yang salah, typo, kurang inilah, kurang kesini lah, kurang bagus lah dan sebagainya. Dan itu waktu aku bimbingan ke pembimbing 2 tuh agak lama prosesnya. Menurut aku lama karena ya aku mau ngejar kompre Desember kan. Jadi kayak aku kapan ya di ACC, dan inilah titik tercapai aku dalam mengerjakan skripsi. Aku capek ngerjain skripsi, tapi aku ya udah kayak nggak segila itu. Nah waktu itu aku lagi benar-benar capek karena kayak aku udah bimbingan berapa kali ya bolak-balik kampus. Kayak kapan ya aku di ACC? Karena selain emang aku pengen kompre Desember, aku juga punya pressure dari keluarga, dari teman, dari semuanya, ekspektasi orang yang membuat aku tuh kayak harus kompre Desember gitu. Itu yang kayak aduh aku gimana ya, nggak bisa nih kayaknya. Terlebih lagi aku bukan tipikal anak yang menceritakan apa yang aku alami kepada keluarga dan orang tua. Jadi kayak ibaratnya aku nih sebenarnya ada kendala loh Ma dan Pa, tapi mama papa aku tuh cuman taunya aku tuh fine aja. Inilah yang kemarin tuh ngebuat aku tuh agak pressure ngerjain skripsi, karena kayak aku tuh punya banyak ekspektasi gitu yang harus aku buktikan, tapi aku tuh tidak bisa mengutarakan apa yang aku rasakan, seperti itu. Jadi ya itu sih sebenarnya masa-masa bagi aku di skripsi yang agak kelam. Tapi nggak apa, karena itu membuat aku kuat guys. Dan alhamdulillah akhirnya itu aku kompre. Udah di ACC juga sama pembimbing 2 dan barulah ngurus pemberkasan komprenya. Nah untuk syarat-syarat komprenya tuh banyak banget. Kalau kalian sering lihat konten TikTok tuh ya, kayak kalau bisa kompre tuh bareng teman, soalnya pemberkasannya tuh lebih ribet dari ngerjain skripsi. Itu benar sekali. Jadi kayak kalau kamu sendiri tuh agak kerasa sih capeknya, dan kayak ribetnya gimana gitu kan, harus kesini, ngurus ini, nunggu tanda tangan lah, nunggu inilah, dosen tiba-tiba keluar kota lah, dan lain sebagainya. Dan itulah yang ngebuat aku kayak harus sabar, banyak hal yang harus diperjuangkan. Dan ya akhirnya aku kompre di tanggal 24 Desember 2022. Nah alhamdulillahnya banget ya, waktu aku ujian itu aku gak terlalu banyak di komen-komen skripsinya. Jadi kayak aku gak ada perbaikan, tapi emang banyak pertanyaan-pertanyaan gitu tentang skripsi aku. Kebetulan emang sebelum aku ujian, aku tuh udah banyak riset dan bertanya kepada cutting tentang penguji aku. Jadi aku tahu nih beliau ini tipikal yang kayak gimana. Dan dibilang katanya tipikal yang emang fokusnya sama skripsi, jadi gak bakal nanya pertanyaan-pertanyaan yang di luar skripsi. Dan alhamdulillah terbukti guys. Jadi selagi kamu mengerti mengerjakan sendiri skripsi kamu, ya kamu pasti bisa jawab gitu. Dan itu benar. Walaupun emang pada kenyataannya waktu aku sidang tuh aku bisa jawab, cuman mungkin pertanyaannya dari dosen aku tuh aku jawab dengan tidak tepat. Jadi kayak dosen aku tuh kurang puas. Ya udah sih nggak apa-apa ya, yang penting aku lulus guys. Kayak prinsip aku ya udah nggak apa-apa aku dibantai atau misalkan aku dianggap tidak bisa menjawab ya, tapi yang penting aku lulus, yang penting skripsi aku A. Udah itu doang. Kayak sidang cuma sehari tapi nilai kan abadi ya, bisa kapanpun selamanya dilihat nilai kita bagus gitu. Kalau misalkan sehari
waktu sidang jelek ya udah cuma kita doang yang tahu. Tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang menegangkan sih. Menurut aku santai karena aku merasa aku bisa jawab pertanyaannya. Mungkin untuk tips-tips and trick waktu aku sidang sempro sama sidang kompre akan aku jabarkan dan jelaskan dan sharing di video selanjutnya ya. Mungkin itu aja, aku mau sharing-sharing pengalaman aku selama mengerjakan skripsi. Mungkin banyak banget hal-hal yang gak aku utarakan di sini, tapi kurang lebih seperti itu karena aku ngerasa kayak aku butuh menceritakan ini agar aku ada dokumentasi dalam mengingat perjalanan aku dalam membuat skripsi. Mungkin itu aja guys, terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.